Saya minta doanya dari semuanya yang nonton video ini, doakan saya biar saya bisa bangkit lagi, semangat lagi. Sekarang saya lagi terpuruk nih, ya gara-gara, ya bukannya gara-gara, ya mungkin gejala corona. Gimana kabarnya, sehat? Sibuk terus ini, bosnya tuh sibuk terus. Alhamdulillah sih saya di rumah aja tuh sehat. Badan sih ya kalau kantor sih ya gak ada yang tahu. Ya Masya Allah, yang penting mah sehat aja dulu yang beri ya, Itu yang utama. Itu yang utama, sehat aja dulu yang penting mah. Masalah rezeki kita makan bisa ikhtiar mencari lagi gitu kan, Mencari naon ya, ya. kan banyak yang mencari uang atau apa lagi tuh. Kita mau tanya-tanya dulu nih sama bos kita nih. Jangan ngomong bos. Kemudian Iya. saya mau nanya nih, gimana rasanya Guys, yang lain saja, masalah martabak aja. Guys. Enggak, jus. Nah ini saya cuma mau ngasih tahu ya sama kalian-kalian yang menonton video ini, siapa tahu mau membuka usaha minuman yaitu jus. Nah ini nama jusnya itu di Jakarta tuh namanya jus apa, Kemudian? Bintang jus. Oh ya, Bintang Jus. Pokoknya kalau semuanya ke Jakarta, daerah mana pun kira-kira yang banyak itu, Daerah Priuk, daerah Priuk, Cengkareng, Lambar, Grogol, Grogol, semuanya pokoknya kalau ada gerobak jus tapi Bintang Jus, nah ini ownernya nih yang punya. Nah mau tanya, waktu perjuangan Mang Pudin itu dari awal merintis sampai punya cabang di mana-mana itu gimana Mang Pudin awal-awalnya? ya awal-awalnya ya biasa yang namanya karyawan dulu lah. Yang penting satu, pertama orang pengen menuju kesuksesan itu ya modal pertama itu kita nggak punya modal, nggak punya keahlian, ya itu modal utama syaratnya jujur ya. Terus ya tenaga ya, paling yang kita andalkan cuma hanya modal, kejujuran dan tenaga. Kalau kita nggak mengandalkan itu, modal tidak punya, apa yang mau diandalkan? Itu satu pertama. Yang kedua, setelah kita udah mempunyai modal ya patokannya kita ulet, jujur, ulet, ya benar-benar rajin, semangat ya itu juga nama Bintang Jus itu bukan hanya nama, sekedar nama aja, saya mempunyai arti sendiri gitu. Itu arti dari Bintang Jus itu dari apa, perkata apa bagaimana Kemudian? Jadi saya bisa saya aja gitu ya, kayak bintang kita kan ibaratnya, saya masalah bisnis di Bintang Jus bukan hanya saya sendiri yang jualan, saya mengandalkan anak buah, karyawan. Jadi di antara yang punya tempat sama karyawan itu harus benar-benar satu hati. Kalau tidak satu hati itu nggak bakalan bisa berkembang. Satu pertama yang pun mempunyai warung itu jangan mempunyai sifat-sifat kecurigaan atau gimana lah. Ya namanya manusia, kecurigaan itu wajar. Jadi jangan sampai terlalu, jangan sampai berlebihan. Makanya saya diciptakan kayak Bintang Jus. Bin itu diambil dari kata bin, itu kan ibaratnya bapak dan anak. Bapak dan anak. Bin. Jadi di antara bapak dan anak, yang namanya anak buah itu ya harus mempunyai satu pertama tanggung jawab segalanya. Setelah kita pasrahkan ke karyawan atau ke anak buah, itu harus benar-benar, yang namanya anak buah itu harus benar-benar tanggung jawab. Satu pertama ya tanggung jawab, ya dari pengelolaan harus benar-benar tanggung jawab. Bintang, tanggung jawab, jus JUS. Sebagai anak buah itu J harus mempunyai sifat J, jujur, ulet, semangat. Bisa diambil dari kata-kata itu. Jus ya, dari jujur, ulet, semangat. Oh ya, dari kata-kata ya, insya Allah sih kalau kita bisa seperti itu, biarpun itu karyawan, biarpun itu anak buah, kalau kita memegang satu
yaitu jujur, ulet, semangat, ya insya Allah bisa berkembang, bisa sukses. Ya contohnya di karyawan saya juga ada, ibaratnya yang baru 1,5 tahun, maka dia mempunyai, ya mungkin dia udah miliknya, mempunyai keinginan, dia cuma hanya mengandalkan kejujuran, ulet, semangat, ya alhamdulillah ya berhasil gitu. Dalam waktu, bukan saya sombong gitu ya, dalam waktu 1,5 tahun ya alhamdulillah sudah beli rumah. Dia ya. miliknya. Nah gitu guys, ada sedikit kata-kata dari saudara kita ini, namanya Bang Pudin, ya kan, Bang Pudin. Kalian juga mungkin yang daerah-daerah Cirebon mau udah nggak asing lagi lah sama yang namanya Bang Pudin itu, orangnya Bang Pudin banyak. Bukan hanya satu, ada yang Bang Pudin vokal, ada yang Bang Pudin tukang pacu lah, udah banyak. Pokoknya masing-masing mempunyai kegiatan. Oh iya, mau nanya satu lagi, Bang Pudin itu kira-kira yang daerah Cirebon itu kira-kira Bintang Jus itu ada nggak cabang di Cirebon kira-kira? Ya makanya itu saya di daerah kota saya sendiri, daerah Cirebon, saya sudah mencoba berapa kali buka di daerah Cirebon, dari Kuningan, Ciawi, terus sampai Cirebon kotanya. Ya hampir bisa dikatakan udah 8 kali kita buka. Saya mungkin bukan miliknya di daerah sendiri, alhamdulillah ya nggak ada yang nyantol gitu, nggak ada yang bertahan. Ya udah, makanya saya kadang-kadang berpikir di kota saya sendiri kok nggak pernah ada yang berjalan kayak seperti jus. Terus saya mencoba untuk buah-buah, untuk jual apa aja lah, jual apa aja di daerah kota Cirebon itu belum ada yang maju, belum ada yang bertahan. Kayaknya saya sekarang mau nyoba lagi sampai kapan lah, pokoknya tetap harus lah. Saya nggak mau putus asa, saya pengen mencoba terus selagi kita masih bisa, masih mampu, ayo sampai di mana. Oh begitu. Jadi menurut beliau ini pernah membuka usaha di daerah Cirebon, khususnya daerah Cirebon itu entah ke jusnya, entah ke buah-buahannya, entah ke apanya gitu ya, es kelapanya juga. Nah dia itu mungkin tidak berkembang apa gimana, tapi dia tidak pantang menyerah untuk terus berusaha, jangan pantang menyerah gitu. Ya sebenarnya kalau masalah usaha, selagi kita masih mempunyai tenaga, masih jag waras waringkas, jag waras waringkas ya, barangnya akas kata Ustaz. Kayak udah stom ya, barangnya akas. Oke. Ya jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya mungkin ibaratnya di daerah kota saya sendiri nggak pernah jalan berapa kali kita buka, jangan menyerah. Ya, mungkin itu sesuatu ujian, cobaan. Ya namanya orang pengen sukses itu pasti ada ujian. Ya, saya taruh dulu kamera di sini ya, biar apa namanya tuh, biar enak ngobrolnya, biar fokus. Guys, ngomong-ngomong saya badan kurus banget, kemana nih Mas? Cuman hanya 1 tahun nih berjalan corona, badan saya jadi hilang. Dulu badan saya ini keker, kalau mungkin karena kebanyakan di rumah, kalau yang kita sehari-harinya pikiran yang makan, mungkin jadinya begini. Kalau kita duduknya di apa namanya tuh, tempat-tempat kayak gini tuh kayak gimana gitu ya, Kayak orang aja ya. Jadi kesimpulannya begini guys ya, beliau mengatakan bahwa dalam arti kata bintang, bin tuh ya kan, bin itu berarti anak, bapak, ayah gitu ya, samanya itu berarti ada keterkaitan gitu kan, jadi tidak bisa dipisahkan. Tang, nah tang itu berarti tanggung jawab, entah tanggung jawab di bidang apa. Kalau seumpamanya beliau ibaratnya menyerahkan ke anak buah ya kan, jadi anak buah itu harus bener-bener Jaga amanah, tanggung jawab. Nah itu tang ya, bintang. Jus tuh jujur, ulet, dan semangat juga bisa, sabar juga bisa. Ya, semangat juga, sabar juga, kayak gitu.
Oke, Bang Pudin, barangkali ada yang disampaikan buat teman-teman kita yang nonton video ini. Ya intinya khususnya ke teman-teman kita semua dimanapun Anda berada, yang masih, ya maaf yang masih usahanya masih oleng, atau masih belum punya perusahaan, atau masih memikirkan gimana nih cara ke depan, gimana ya, mungkin bukan satu orang dua orang, itu pastilah banyak. Kayak sekarang aja saya masih memikirkan usaha gimana nih. Ya itu satu-satunya, kita jangan pantang mundur. Jangan menyerah ya. Selaginya kita masih diberi nafas, masih sehat, masih jag-jag waringkas, ya itu jangan sampai menyerah. Iya. Masalahnya kita ini sebagai laki-laki, apalagi kita sudah berumah tangga, kita sebagai payungnya rumah tangga tentunya adalah saya gitu. Kalau saya sebagai laki-laki, ibaratnya tanggung jawab sepenuhnya. Kalau saya laki-laki, berarti kan nggak ada yang tanggung jawab saya terkait diri saya, anak dan istri, yaitu yang tanggung jawab siapa? Bukan orang lain, bukan orang tua. Tetap saya, makanya kita jadi payung itu jangan sampai ada bocor. Kalau bocor ya gimana, basah. Makanya harus benar-benar tanggung jawab itu benar-benar kokoh, harus benar-benar kuat, jangan sampai pantang menyerah. Makanya itu dari segi usaha tidak apa aja lah itu, usaha apa aja gitu ya. Jangan sampai nyepelein, apalagi anak-anak karyawan lah, contohnya banyaklah karyawan saya juga kadang-kadang nyepelein. Orang sudah diberikan kepercayaan, sudah diberi, kadang-kadang melantarkan. Makanya itu saya ciptakan seperti bin, seperti diantara bin anak dengan ayah. Anak dengan ayah itu kan harus sehat. Yang namanya anak jangan sampai melawan ke orang tua, kan nggak boleh. Sepertinya itu. Nah seperti kadang-kadang sekarang kan karyawan juga kadang-kadang dikasih pendapat gini-gini, dikiranya rewel ya, terus tersinggung, akhirnya kadang-kadang dikasih kepercayaan kabur gara-gara saya ngasih nasihat atau ngasih pendapat. Jangan seperti itu. Kita harus ingat, kita ini belum punya apa-apa loh, kita kesempatan, mumpung ada yang nyuruh, mumpung ada yang nyuruh kerja gitu ya. Diantara dipikir-pikir sih, kalau orang lain ya, saya baca-baca di Facebook, banyak orang pengen kerja di jus aja harus pakai ini Mbak Didi, harus pakai ijazahnya SMA lagi. Itu kan, itu saya baca di Facebook, ada, makanya saya ketawa. Kalau di saya ini bebas kan, yang penting dia itu jujur, ulet, sabar. Berarti saya itu, kalau sebenarnya kalau ijazah itu nggak jaminan bagi saya gitu ya. Masalahnya kita ini belum SP, masih jualan, ibaratnya taruhlah jualan rumahan, masa harus pakai ijazah, kan gak etis lah itu ya. Yang penting sama patokannya jujur, ulet, sabar, udah itu aja. Ya itu yang disebut tadi, kita punya modal itu cuma hanya tenaga, ya itu andalkanlah tenaga. Kita punya modal ya, modal itulah andalkan, jangan sampai disia-sia. Oke. Nah, kebanyakannya itu sekarang jadi anak buah tuh kadang-kadang yang banyaknya yang tidak bertanggung jawab itu kebanyakannya ya. Jadi seolah-olah dia itu tidak mengubris apa yang beliau perintah, tapi ngasih perintah juga, ngasih ini juga, masukan juga, itu buat kebaikan dia juga sendiri, bukan dia kan, supaya inilah ada rasa bertanggung jawabnya gitu. Ada rasa bertanggung jawabnya. Sebenarnya yang punya warungnya kayak saya lah pribadi, dipikir-pikir kadang-kadang saya kurang apa sebagai anak buah gitu. Sekarang kita cari anak buah, saya telepon, siap nggak di jus? Oke siap. Dia udah nanyain gaji. Satu pertama, kadang-kadang kerjanya saya belum tahu, dia udah nanyain gaji, kan itu yang bikin bingung ke saya gitu. Terus sudah dia mau, saya kasih ongkos sampai datang ke tempat, saya kasih nih warungnya, nih motornya, nih kontrakannya. Sebenarnya kurang apa gitu bagi saya. Coba kalau maaf orang-orang lain lah gitu ya, ibaratnya dari kampung cuman modal dengkul aja ya. Modal dengkul aja. Modal dengkul dari segi ongkos sudah disediakan sama yang beliau. Terus
kontrakan juga, warung juga udah disediakan gitu loh. Ya padahal tinggal enaknya. Ya enaknya aja. Tapi kadang-kadang ada mungkin dia satu orang apa dua orang yang Itu banyak. mempercayakan, yaitu dikasih pertanggungjawaban sama beliau. Iya. Gitu. Makanya sekarang susah banget. Kalau dipikir-pikir kalau cari kerja ke orang lain udah dipenta ijazah, mendingan kitanya sekolahnya lo, cuma SD aja kan nggak lulus. Apa sih sekarang yang diandalkan sama kita? SD ijazah nggak punya, apa nggak punya, cuma hanya modal tenaga aja dia udah ibaratnya nggak tanggung jawab. Mau gimana mau sukses kan gitu. Betul. Makanya orang kan nggak berpikir, karena dipikir itu karena orang itu nggak sadar. Iya. Ya makanya saya ingat aja, saya dulunya berpikirnya ke situ. Saya sekolah SD aja nggak punya, apalagi ijazah SD aja, lapor aja saya nggak punya. Ibaratnya udah nggak punya apa-apa lah, cuma hanya modal tenaga, modal nekat ya. Modal nekat, diajak sama orang, apa yang kira-kira orang itu percaya sama saya, itu kejujuran saya tunjukin kepada orang. Terus kerjanya tunjukin kesemangatannya, biar orang itu tidak merasa ibaratnya, biar orang itu semangat lah, melihat kita itu semangat. Yang tadinya gaji kecil dia juga punya ibaratnya punya kebijakan, pastilah dinaikin. Ya alhamdulillah dulu saya selalu kayak mengandalkan itu gitu. Cuman saya perhatiin sekarang itu ya kayak kemarin aja, terus terang aja, saya ya tetangga saya sendiri, dia minta kerjaan sama saya. Oke, saya tawarin ada. Dia ngomong, tapi saya nggak punya ongkos, Bang. Ya udah saya ongkosin sampai tempat, saya ditaikin ke travel. Udah nyampe tempat, dia udah berjalan 3 hari. Dia pergi begitu saja, Mali. Padahal itu tetangga saya. Ngomong itu ibaratnya pulang pun dia tanpa pemeriksaan, tanpa izin, tanpa ada kabar. Tiba-tiba kata teman saya, ini warung kenapa nutup aja? Kata cuman ada yang jaga, nggak ada, ini dua hari nutup aja. Saya telepon nggak angkat. Saya ini pokoknya dia intinya kabur lah. Makanya dipikir-pikir susah banget sekarang itu. Padahal tinggal jaga aja. Setelah kita udah jualan, kita kan yang diandalkan sama kita itu kan mungkin sabar lah. Misalkan kalau jualannya sepi, apalagi sekarang lagi musim corona, ya itu kita harus sabar. Kita harus ingat ini modal orang. Gimana kalau misalkan kita kabur begitu saja, terus saya dicari-cari sama orang, kan malu, apalagi itu tetangga. Iya, tapi dia nggak punya pikiran ke situ. Betul. Tapi saya yang udah kabur ya udah aja. Makanya saya bingung, kadang-kadang cuman benar-benar satu lillahi ta'ala aja. Padahal saya kecurigaan sama karyawan itu nggak ada. Saya rewel-rewel nggak ada. Masalahnya kalau kita punya tempat 10 aja, kita curiga terus sama karyawan, ya kita stres lah. Ya, stres. Ini apa namanya? Jadi kita itu kalau ibaratnya ada rasa curiga terus ke karyawan, ibaratnya apa-apa gini mau gini curiga. Ya tersiksa hidupnya. Jadi seolah-olah ya pasti rasa-rasa tersiksa pasti ada gitu ya. Iya, pasti ada. Jadi ini kesimpulannya buat teman-teman yang lagi nonton video ya. Jadi apa namanya? Jadi peganglah tanggung jawab yang diberikan sama ibaratnya yang punya owner ya, yang punya warung gitu. Jadi harus benar-benar dijaga, harus benar-benar ya, bukan dijaga itu bukan istilah dijaga, harus dijaga gerobaknya apa warungnya apa gimana ya. Jadi dari dijaga itu banyak ininya, banyak tingkatannya. Harus dijaga dari resepnya, harus dijaga dari kebersihannya, pokoknya segala-galanya lah gitu. Ya pokoknya kan sebelumnya kita terjun ke tempat usaha kan interview dulu ya, jelaskan semuanya, sudah dijelaskan ya, itu yang dijelaskan sama yang punya warung, kita harus pegang itu aturan yang dari warung. Biarpun dia udah punya resep sendiri, kalau punya warung udah punya resep, yang ikutin yang punya resep gitu, yang punya warung, yang punya warung. Kadang-kadang udah merasa saya punya resep sendiri, ya bikin resep sendiri, ya itu gak jadi masalah. Yang penting ibaratnya yang penting tanggung jawabnya, kebersihannya. Susah sekarang mah ini. Oke,
Jadi kesimpulannya beliau yang tadi ceritakan dari awal sampai akhir. Jadi intinya, apalagi lagi di musim pandemi seperti ini ya, buat teman-teman jangan pantang menyerah, harus tetap semangat. Yang entah itu dari apa, usaha apa, di bangunan lah, apa kuli maju, apa kuli kita itu sama orang, apa kita buka warung sendiri, ya tetap semangat, jangan pantang menyerah gitu. Terus kalau megang warung orang harus benar-benar jaga amanah. Tolong jangan sampai melalaikan amanah orang, itu berbahaya. Masalah kita ini akan manjang gitu. Kehidupan kita manjang. Iya. Takutnya hukum karma. Oke, buat teman-teman ya, segini aja dulu video dari Diong. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada apa namanya tuh, jadi pencerahan buat pemula, ibaratnya yang mau usaha, terus apa mau ikut sama orang jualan gitu ya umurnya. Jadi harus benar-benar dipegang rasa tanggung jawabnya, jangan sampai melalaikan amanah yang diberikan sama entah orang yang siapalah gitu. Jadi benar-benar harus dijaga amanahnya. Oke, kemudian saya ibaratnya ada nih pernah mendengarkan lagu salawat Ujang Bustami, enak banget gitu. Coba Ya makanya saya itu fan banget sama Ujang. Masalahnya saya suka dia itu ya, beliau itu senang sholawat yang dikasihkan kepada kayak ke umum, yaitu harus perbaiki sholat, harus banyakin sholawat dan istighfar. Makanya kita sebagai masyarakat biasa ya ikuti orang-orang alim lah, yang mudah-mudahan ada berkahnya. Ya, sebelum kita ditutup, kita sholawat dulu Pak. Ya, harus diselawat Kang Ujang Bustami gitu. Oke, sekarang kita mau mendengarkan sholawat beliau ya. Itu suaranya mirip banget seperti kayak Ujang Bustami. Mirip, yang cuma kita bersolawat aja. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Ya gitu aja, suara saya lagi meriang nih, lagi nggak enak. Lagi nggak enak guys, jadi segini aja dulu ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya buat kalian-kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ting gitu. Saya minta doanya dari semuanya yang nonton video ini. Doakan saya biar saya bisa bangkit lagi, semangat lagi. Sekarang saya lagi terpuruk nih, ya gara-gara, ya bukannya gara-gara, ya mungkin gejala corona. Iya, pandemi ya. Pandemi. Pas setahun ini ya, kemudian ya. Pas setahun ini. Ya udah, doanya saja ya. Ya udah, segini aja kemudian ya. Videonya saya tutup ya. Terima kasih banyak Mas Diding sudah datang ke rumah, ya berbincang-bincang sama saya. Mudah-mudahan kita dengan wasilah ini ya ada berkahnya. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.